Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik semua? Baik, sehat. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran IPS pagi hari ini, silakan Jaya memimpin berdoa terlebih dahulu. Di tempat duduk, siap, gerak. Berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Mulai. Doa selesai. Terima kasih Jaya sudah memimpin berdoa. Anak-anak, hari ini masuk semua atau ada yang tidak masuk? Amelia Cahaya tidak masuk karena sakit, Bu. Sakit batuk dan pilek. Oke, Amelia Cahaya ternyata hari ini sedang sakit batuk dan pilek. Mari kita doakan untuk Amelia. Semoga Amelia Cahaya segera sehat kembali dan besok bisa masuk sekolah lagi, ya. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar IPS, Ibu akan mengajak kalian bernyanyi bersama. Lagunya asik banget. Lagunya adalah Tanah Air. Tapi nanti kalian menyanyinya itu sambil melihat lirik lagu yang akan Ibu tayangkan di layar, ya. Ini lirik lagunya. Tentunya kalian semua bisa menyanyikannya. Bisa kan? Bisa. Kalau begitu, mari kita menyanyi bersama. 1, 2, 3. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Setelah kalian menyanyikan lagu Tanah Air tadi, apa yang dirasakan oleh kalian? Saya, Bu. Ya, Baby, silahkan. Saya merasa terharu, Bu. Merasa terharu. Yang lainnya? Saya, Bu. Ya, Martin, silahkan. Saya semakin bangga dan cinta terhadap tanah air Indonesia. Semakin cinta dan bangga terhadap tanah air Indonesia. Bagaimana, Ube? Gak tahu, Bu. Sedih banget, Bu. Rasanya kayak mau nangis, terharu gitu, Bu. Oh, sedih dan terharu. Baik, yang lainnya lagi? Saya, Bu. Diana? Saya jadi membayangkan kalau besok saya di luar negeri, saya akan kangen ingin pulang kampung. Wah, luar biasa. Diana mempunyai rasa rindu ingin pulang kampung. Nah, anak-anak, yang kalian rasakan tadi, yang kalian katakan, itu semuanya adalah merupakan sikap positif. Karena kalian mempunyai rasa cinta terhadap tanah air Indonesia. Nah, selanjutnya anak-anak, dari lirik lagu Tanah Air ini, kalian perhatikan kata mana saja yang terkait dengan nasionalisme. Siapa yang bisa? Silakan tunjuk jari. Saya, Bu. Noval. Itu, Bu, kata ku cintai. Kata ku cintai. Mengapa kata itu terkait dengan nasionalisme? Karena menurut saya kita wajib mencintai Indonesia, yang berarti kita harus menjaga, tidak merusak dan tidak membahayakan Indonesia, Bu. Bagus sekali, Noval. Yang lainnya? Saya, Bu. Itu, Bu, kataku hargai dan kubanggakan. Kaitannya dengan nasionalisme apa? Karena kita harus menghargai, yang berarti kita harus menghormati Indonesia dengan keragaman yang ada. Juga kubanggakan berarti kita harus bangga terhadap kekayaan dan keragaman yang dimiliki Indonesia. Selain itu, kita juga harus berprestasi. Yang lainnya? Saya, Bu. Ya, Theodora, silakan. Itu, Bu, kata tak akan kulupakan dan kurasa senang. Kaitannya dengan nasionalisme apa, Theodora? Dengan kita tidak melupakan, berarti Indonesia sudah sangat di hati kita. Dan dengan merasa senang, berarti akan selalu mencintai Indonesia. Bagus sekali, luar biasa kalian semuanya.
Anak-anak, selanjutnya kita akan melihat sebuah video di mana di dalam video nanti itu ada orang asing yang bisa menyanyikan lagu Tanah Air dengan sangat baik. Yuk kita lihat bersama videonya. Bagus sekali kan videonya? Tadi yang menyanyikan lagu Tanah Air di dalam video itu siapa? Saya, Bu. Iya, Waris, silahkan. Para pelajar dari negara Moskow, Bu. Para pelajar dari negara Moskow. Bagus sekali jawabannya. Terus kira-kira apa yang dirasakan oleh para pelajar Moskow atau orang asing tadi ketika menyanyikan lagu Tanah Air tadi? Saya, Bu. Ya, Alif, silahkan. Mereka sangat senang, Bu. Kenapa sangat senang, Alif? Karena mereka menyanyikannya dengan wajah gembira, Bu. Bagus sekali jawabannya. Yang lainnya? Saya, Bu. Diatmika. Mereka merasa bangga, Bu, karena mereka orang luar Indonesia atau orang asing, tapi mereka menyanyikan lagu Tanah Air dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik, Bu. Baik anak-anak, apakah yang dirasakan oleh orang Moskow atau para pelajar Moskow tadi itu rasanya sama seperti yang kalian rasakan ketika menyanyikan lagu Tanah Air tadi? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Fania. Perasaannya sama-sama merasa terharu, Bu. Yang lainnya lagi? Saya, Bu. Pikatan. Beda, Bu. Beda. Kenapa beda? Mereka menyanyikannya tidak dengan hati karena mereka bukan orang Indonesia. Sedangkan saya menyanyikannya dengan hati karena saya orang Indonesia asli. Bagus sekali jawabannya Pikatan dan Fania. Anak-anak, yang kalian katakan, yang kalian rasakan, semuanya itu terkait dengan nasionalisme. Jadi menurut kalian, nasionalisme itu apa? Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, Cinta tanah air, Bu. cinta tanah air. Yang lainnya? Saya, Bu. Membela mati-matian untuk Indonesia, Bu. Membela mati-matian untuk Indonesia. Boleh. Yang lainnya lagi? Saya, Bu. Saya Silia, silahkan. Bangga terhadap tanah air. Bangga terhadap tanah air. Yang lainnya lagi? Saya, Bu. Marvin. Negara kita yang paling baik. Negara kita yang paling baik. Ada lagi yang mau menjawab? Saya, Bu. Denis Amartika. Menghargai tanah air, Bu. Menghargai tanah air. Luar biasa semua jawaban kalian. Nah, sekarang kita bandingkan pengertian nasionalisme yang sudah kalian katakan tadi dengan pengertian nasionalisme yang ada di layar ini. Silahkan kalian baca, kalian pahami, dan kalian bandingkan dengan pengertian nasionalisme yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi. Kira-kira sama atau tidak? Hampir sama, Bu. Oke, kalau hampir sama, ada yang bisa menyimpulkan apa itu nasionalisme? Saya, Bu. Pitania, silahkan. Nasionalisme adalah perasaan kebangsaan atau cinta tanah air yang sangat tinggi, namun tidak memandang rendah bangsa lain, Bu. Luar biasa jawaban Titania. Baik anak-anak, setelah kalian tahu apa itu nasionalisme, kegiatan kita selanjutnya adalah akan belajar lebih lanjut tentang contoh-contoh nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Supaya kita tidak hanya paham saja, tetapi bisa mengamalkan nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan selanjutnya kita adalah bersenang-senang. Kita akan membaca komik. Suka komik kan? Suka. Baik. Nanti komik yang akan kalian baca ini, nanti kalian akan berdiskusi secara kelompok. Dari komik ini nanti kalian akan menemukan
bagian mana dari komik ini yang merupakan contoh nasionalisme, bukan contoh nasionalisme. Dan dari komik ini juga kalian akan menemukan mana yang termasuk dalam nasionalisme atau bukan, ciri-ciri dan kesimpulannya. Kalau begitu, kalian masih ingat pembagian kelompok waktu pertemuan IPS kemarin? Masih. Ya, silahkan kalian duduk dalam kelompoknya masing-masing sesuai dengan pembagian kelompok pada pertemuan minggu kemarin. Silahkan. Baik anak-anak, kalian sudah duduk pada kelompoknya masing-masing. Ibu kasih nama kelompoknya dulu ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Setelah ini, Ibu akan membagikan buku komik ini. Kalian nanti bisa membaca langsung di buku ini, di buku komik ini, atau kalian bisa membaca pada link yang sudah Ibu kirim di grup kelas kita. Bisa dipahami? Bisa. Ya, sekarang Ibu bagikan komik ini dulu ya. Baik anak-anak, kalian sudah membaca komiknya, baik yang ada di buku ataupun yang ada di link grup kelas kita. Selanjutnya, kalian akan berdiskusi bersama untuk menemukan bagian dari komik itu yang merupakan contoh nasionalisme, bukan contoh nasionalisme, dan bagian mana-mana saja yang masuk ke dalam nasionalisme. Selanjutnya, hasil diskusi kalian nanti akan kalian masukkan ke dalam diagram yang ada di layar seperti ini. Ya, kalian lihat diagramnya, di situ ada kolom contoh, bukan contoh, ciri-ciri dan kesimpulan. Kalian isi dengan hasil diskusi kelompok kalian. Ya, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja dan juga alat tulis yang akan kalian gunakan untuk menyelesaikan diskusi ini. Saya bagikan dulu ya. Anak-anak, kalian sudah mendapatkan lembar kerja dan juga alat tulis untuk menyelesaikan diskusinya. Silakan kalian diskusi di kelompoknya masing-masing dengan dipandu lembar kerja yang Ibu bagi ke kalian. Siap? Siap. Teman-teman, gimana sih cara ngisi kolom ini? Ciri-cirinya gimana? Terus kesimpulannya apa? Iya ya, gimana sih cara ngerjainnya? Bingung weh. Gini loh, tadi kan Bu Guru udah jelasin kalau kita mau ngisi kolom ini, kita harus baca komiknya dulu, terus habis itu kita tandai inti percakapannya. Iya yang tadi loh, yang bangga tanah air, cinta terhadap tanah air, yang ada di syair lagu tadi, kita cari juga tadi itu. Kita cari di komik ini loh. Termasuk ciri-ciri dan kesimpulannya. Iya. Terus gimana? Ya disimpulkan kok, termasuk contoh nasionalisme atau bukan nasionalisme. Yaudah, sekarang kita baca lagi komiknya. Habis itu kita kerjain diagram ini. Oke. Ayo. Teman-teman, ayo kita diskusikan contoh dan bukan contoh penerapan nasionalisme. Contoh nasionalisme menurut saya itu sih mencintai produk dalam negeri. Itu sudah biasa. Kalau menurutku, contoh nasionalisme itu kita hubungkan dengan yang sedang viral. Misalnya dikaitkan dengan apa? Nah, misalnya dikaitkan dengan hoax yang sedang marak dan viral saat ini. Saya tidak setuju
memangnya apa kaitannya hoax dengan nasionalisme? Coba baca ini. Oh, iya ya. Bahaya sekali hoax bagi persatuan kita. Iya, hoax itu berisi tentang ujaran kebencian, memprovokasi, melibatkan tentang sara atau apapun yang menyebabkan konflik dan memecah belah antar sesama masyarakat Indonesia. Iya Ding, benar sekali. Hoax sangat berbahaya bagi persatuan Indonesia. Yuk kita tuliskan pada diagram. Oke, yuk. Teman-teman, menurut kalian ya di komik ini yang bukan termasuk nasionalisme yang mana? Kalau menurutku, penggunaan bahasa asing di komik ini bukan termasuk nasionalisme. Lah, emang kenapa? Karena dia meninggalkan bahasa Indonesia dan menggunakan bahasa asing. Tapi menurutku itu contoh nasionalisme. Menurutku juga itu termasuk nasionalisme. Justru dengan kita bisa menguasai bahasa asing, kita juga bisa lebih mudah mempromosikan Indonesia ke dunia luar. Iya, bener banget, Bay. Seperti Maudy Ayunda dan Agnes Monica yang ada dalam komik ini. Mereka pintar menggunakan bahasa asing justru untuk mengenalkan Indonesia kepada penggemar mereka di luar negeri. Iya benar. Bukannya kemarin juga pas pelajaran bahasa Indonesia, Bu Guru bilang, lestarikan bahasa daerah, utamakan bahasa Indonesia dan juga pelajari bahasa asing. Oh, kalau begitu, ayo kita tuliskan mencampur adukan penggunaan bahasa Indonesia dan tidak cermat menggunakan bahasa Indonesia di bagian bukan contoh pada diagram ini. Yaudah, ayo kita kerjain. Ayo. Baik anak-anak, Ibu lihat semua kelompok sudah selesai membuat karya diagramnya. Sekarang saatnya kita akan melihat bersama karya diagram kalian hasil diskusi kelompok masing-masing. Untuk itu, Ibu meminta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk menempel karya diagramnya di depan di papan tulis. Silakan perwakilan untuk menempel di depan. Anak-anak, perhatikan 5 diagram yang ada di depan itu. Dari 5 diagram itu, apakah ada yang beda? Jika beda, di mana bedanya dan mengapa beda? Kalian perhatikan dulu sebentar. Bagaimana? Ada yang mau berpendapat? Saya, Bu. Ya, Cika, silahkan. Ada yang beda, Bu. Kelompok 3 tidak sama contohnya dengan kelompok lain. Menurut Cika, kelompok 3 beda, tidak sama dengan kelompok lain. Ada yang mau berpendapat lagi? Saya, Bu. Warih, silahkan. Saya ingin bertanya kepada Cika. Boleh, silahkan bertanya kepada Cika. Mengapa kelompok 3 berbeda dan di mana bedanya, Cika? Ini loh, Warih. Bu, saya izin maju ke depan untuk menunjukkan contohnya ya, Bu. Silahkan, Cika mau menunjukkan di depan mana bedanya. Silahkan. Ini loh teman-teman, masa selalu membeli produk dalam negeri yang kualitasnya sudah pasti baik dibandingkan produk luar negeri yang pasti tidak baik, termasuk contoh dari nasionalisme. Oke, terima kasih Cika. Silakan Cika duduk di tempat. Menurut Cika, selalu membeli produk dalam negeri yang kualitasnya sudah pasti baik dibandingkan dengan produk luar negeri yang pasti tidak baik, termasuk contoh nasionalisme. Bagaimana kelompok 3? Kalau menurut kami sih, Bu, salah satu cara untuk menonjolkan nasionalisme adalah dengan menjelekkan bangsa lain, Bu, agar bangsa kita tetap jadi yang terbaik. Oh, begitu. Baik, kalau begitu anak-anak, silahkan kalian cek lagi pengertian dan konsep nasionalisme yang sudah kalian tulis lagi. Silahkan kalian cek.
Anak-anak, salah satu contoh dari nasionalisme itu adalah menghargai produk dalam negeri, memakai produk dalam negeri. Tetapi kita tidak boleh menjelekkan atau menjatuhkan produk-produk buatan luar negeri. Jadi dalam hal ini kita boleh membeli produk-produk dari luar negeri, asalkan itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bagaimana kelompok 3? Baik Bu, nanti diagram kelompok kami akan kami ganti dan perbaiki jawabannya. Bagus sekali. Nah, sekarang Ibu meminta perwakilan dari salah satu kelompok untuk membacakan hasil diskusinya yang ada pada diagram tadi. Siapa yang akan mewakili? Saya Bu. Diana, silakan mewakili untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Contoh nasionalisme. Yang pertama, mengutamakan dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua, melestarikan budaya dan bahasa daerah sebagai tinggalan budaya. Yang ketiga, memilah dan membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, tidak menyebarkan hoaks, memakai pakaian khas Indonesia. Yang kelima, bangga dan melestarikan makanan asli Indonesia. Bukan contoh nasionalisme. Yang pertama, suka menyebarkan hoaks. Yang kedua, membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, tidak mengutamakan bahasa Indonesia dan lebih melestarikan bahasa asing. Yang keempat, lebih menyukai model pakaian asing atau luar negeri. Yang kelima, lebih suka jajan atau beli produk atau makanan asing. Ciri-ciri nasionalisme: mengakui keberagaman budaya, bahasa, dan tradisi yang ada di Indonesia. Mencintai dan bangga terhadap tanah air. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Memiliki rasa percaya diri dan semangat berprestasi. Kesimpulannya adalah nasionalisme merupakan rasa yang harus dan wajib dimiliki oleh setiap warga negara, terutama kita sebagai pelajar. Perasaan itu berupa perasaan bangga dan cinta terhadap tanah air. Tetapi kita tidak boleh memandang rendah terhadap apa yang dimiliki oleh negara lain. Bagus, luar biasa. Tepuk tangan untuk Diana. Terima kasih Diana, silahkan duduk kembali. Anak-anak, selanjutnya Ibu akan memperlihatkan sebuah gambar. Kalian perhatikan gambar di depan ini. Ada yang masih ingat gambar ini saat pelajaran IPS minggu kemarin? Ingat, Bu. Iya. Coba. Ini gambar apa? Saya Bu. Ya, Medita, silakan. Itu adalah gambar kisah perjuangan Mastrip atau tentara pelajar di Madiun serta gambar makam tentara pelajar yang ada di Sumatera. Bagus sekali. Kalian masih ingat materi kemarin. Nah, pertanyaannya adalah apa hubungannya gambar ini dengan nasionalisme? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya, silakan Denis Amartika. Itu adalah bentuk nasionalisme zaman old Bu. Zaman dulu saat Indonesia dijajah oleh Belanda. Bagus sekali. Ada yang lainnya lagi? Saya Bu. Ya, Jeza, silakan. Perjuangan para pelajar yang tergabung dalam tentara untuk mengusir penjajah. Bagus sekali. Kalian semua sangat keren dan luar biasa. Nah, anak-anak semuanya, sekarang saatnya kalian mengekspresikan nasionalisme zaman now atau zaman kini dengan meneladani semangat Mastrip atau semangatnya para tentara pelajar zaman dulu, zaman penjajahan Belanda. Caranya bagaimana? Caranya adalah kalian membuat karya semangat nasionalisme zaman kini. Yang suka membuat poster, silahkan kalian ekspresikan poster kalian.
Poster yang isinya semangat zaman kini, nasionalisme zaman kini. Yang suka poster digital, silahkan kalian membuat poster digital. Yang suka membuat poster langsung menggambar di kertas, silahkan membuat posternya di kertas. Kemudian yang suka membuat puisi, silahkan ekspresikan semangat nasionalisme zaman kini dalam bentuk puisi. Kemudian yang suka berpidato, silahkan ekspresikan semangat nasionalisme zaman kini dalam bentuk pidato singkat. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, silahkan Almaira, bagaimana? Boleh nggak kami mengerjakan karyanya di luar kelas biar kami mudah mendapatkan ide dan berekspresi? Wah, luar biasa, usul yang sangat bagus sekali. Silahkan kalian, mau membuat karyanya di luar kelas? Silahkan. Kalau yang tidak suka di luar kelas, mau membuat karyanya di dalam kelas, juga boleh di sini. Cuma nanti saat presentasi, semuanya presentasinya di dalam kelas ini. Bagaimana? Setuju? Setuju. Oke, silakan kalian membuat karya sesuai dengan minat dan bakat kalian masing-masing. Silakan. Hei Theodora, kok kamu belum mulai membuat karyanya? Iya nih, rencana mau membuat poster di kertas ini, tapi bingung temanya apa. Coba kamu perhatikan diagram yang udah tertempel di sana. Di sana ada banyak contoh bukan nasionalisme dan ada juga yang contoh ada pun ciri-cirinya. Nah, kamu bisa baca dan pilih salah satu untuk dijadikan tema postermu nanti. Oh iya ya, oke siap. Saya akan mulai membuat posternya sekarang. Ya udah, ayo kita buat sekarang. Ayo. Sedang buat apa, Mbak? Membuat puisi tentang pelestarian sungai, Bu. Bagus. Apa hubungannya dengan nasionalisme? Menjaga kebersihan dan kelestarian sungai termasuk dari ciri nasionalisme, Bu. Bagus, mantap. Lanjutkan ya. Baik anak-anak, tiba saatnya sekarang kita presentasi karya nasionalisme zaman kini. Nah, supaya kalian lebih semangat, kita tepuk tangan dulu sebelum yang lainnya dan kalian semuanya presentasi. Baik, tadi Ibu sudah melihat teman-teman kalian yang membuat poster digital itu sudah mengirimkan ke link yang sudah Ibu sediakan. Jadi, kita akan langsung presentasi yang membuat poster digitalnya. Kita lihat satu persatu posternya. Nah, poster digital yang pertama, Mendoan Banjarnegara. Luar biasa. Karya siapa ini? Saya, Bu. Oh, Marvin Josa. Kalau begitu, silakan Marvin presentasi dari tempat duduknya saja di situ. Silakan Marvin. Baik teman-teman, karya nasionalisme saya kali ini adalah berbentuk poster digital. Tema poster digital saya adalah melestarikan makanan khas Banjarnegara. Dan ini adalah tema poster digital saya. Ada tanggapan teman-teman untuk poster digital saya? Saya Vin. Oh Jaya, silahkan. Kenapa sih kamu pilih tema makanan khas Banjarnegara yang berupa mendoan? Terus hubungan dengan nasionalisme apa? Alasan saya sih karena menurut saya makanan khas Banjarnegara merupakan kekayaan Indonesia juga yang harus kita jaga dan kita banggakan agar kita tetap lebih menyukai makanan khas daerah daripada makanan di luar negeri. Karena saya sendiri pun yang ayah saya asli Ambon, ibu saya keturunan Cina, saya lahir di Jakarta, dibesarkan di Papua dan
SMP di Banjarnegara pun merasa wajib untuk melestarikan makanan khas daerah karena ini salah satu milik Indonesia juga yang harus saya jaga dan saya lestarikan. Wah, keren sekali Marvin. Tepuk tangan untuk Marvin. Nah, anak-anak, mari kita lihat poster yang lainnya, poster digital yang lainnya. Jaga Lautku, karya Afrildo Nurhidayah. Kemudian selanjutnya adalah Pakai Batik Kamu Menarik, karya Noval Ganjar Nugroho. Selanjutnya Batik Warisan Budaya Indonesia, karya Alif Fajar Farisi. Dan poster selanjutnya Belajarku untuk Prestasi Negeriku, karya Andika Nurfai. Keren sekali poster digital kalian. Tepuk tangan semuanya. Nah, anak-anak, selanjutnya yang akan presentasi adalah yang membuat poster atau menggambar poster langsung di kertas. Silakan sini, Theodora. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Teman-teman, ini adalah hasil karya poster saya. Temanya Bersatu Melawan Hoax. Alasan saya memilih tema ini adalah karena hoax hubungannya sangat erat sekali dengan nasionalisme. Dan hoax dapat merusak dan memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Wah, bagus sekali karya Theodora. Tepuk tangan untuk Theodora. Terima kasih Theodora sudah mempresentasikan dengan sangat bagus sekali. Anak-anak, sekarang yang akan presentasi adalah yang membuat karya nasionalisme zaman kini dalam bentuk puisi. Siapa tadi yang buat puisi? Saya, Bu. Cika. Silakan maju sini, Cika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya, Cika Putri Puspita Wulandari, akan membacakan puisi yang bertemakan Lestari Air Serayuku yang termasuk contoh nasionalisme. Lestari air serayuku, dersik dikala pagi buta, nuansa gelap karena tak munculnya arunika. Di atas tanah jatuhlah air hujan milik si awan, mengalir deras hingga membentuk serayu. Serayuku yang tunduk pada bumi. Namun kini serayuku telah ternodai. Pilu, pilu, sangat pilu. Wahai manusia yang tak berhati, sadarlah, sadarlah. Jangan biarkan serayu kita mati, karena serayuku harus tetap lestari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali. Anak-anak, sekarang yang akan presentasi adalah siswa yang membuat karya nasionalisme zaman kini dalam bentuk pidato pendek. Tadi siapa yang membuat? Saya, Bu. Baby, silakan presentasi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hai. Saya Baby Maharani ingin mengajak teman-teman semua untuk selalu meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air dalam kehidupan keseharian kita, yaitu dengan memakai baju batik hasil karya dalam negeri. Pakailah baju batik, karena baju batik adalah kain yang unik dan jika perempuan yang memakainya akan tambah cantik, sedangkan laki-laki yang memakainya akan tambah menarik. Semoga kita senantiasa menjadi pelajar yang mencintai Indonesia. Sekali lagi,
Saya dari Banjarnegara mengajak kalian semua untuk selalu merasa bangga dan mencintai Indonesia dalam perilaku keseharian kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Devi. Terima kasih Devi. Pidato kamu sangat luar biasa. Baik anak-anak, sekarang kita akan membuat kesimpulan belajar kita hari ini. Siapa yang akan membuat kesimpulan belajar kita hari ini? Saya, Bu. Almaira, silahkan. Rasa nasionalisme itu harus dimiliki oleh semua warga Indonesia, apalagi kita sebagai pelajar, Bu. Bagus sekali Almaira. Yang lainnya? Saya, Bu. Debbie lagi, silahkan. Nasionalisme harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan, seperti menjaga sungai, tidak membuang sampah plastik ke sungai, menjaga kebudayaan Indonesia, peninggalan sejarahnya, serta menghargai jasa-jasa pahlawan dan sebagainya. Bagus, luar biasa kalian hari ini. Anak-anak, ternyata ada banyak hal yang dapat kita lakukan dalam mengekspresikan nasionalisme kita dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak hal yang bisa untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah salah satunya dengan cara berprestasi. Sekolah kita juga sudah sering mewujudkan rasa nasionalisme itu dengan cara berprestasi. Anak-anak, jadikan nasionalisme itu menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari. Wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga nasionalisme itu bukan hanya sekedar slogan-slogan kalimat indah tanpa ada perwujudannya. Siap? Siap, Bu. Demikian pembelajaran IPS kita hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam